Baik, selamat malam Mbak. Dengan Mbak Lin, betul? Betul. Ya, gimana kabarnya Mbak Lin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dela sebagai ahli gizi Mbak Lin pada hari ini. Sebenarnya saya ingin tanya bagaimana keluhan Mbak Lin ini akhir-akhir ini, apa ada yang mau diceritakan? Ini aja sih Mbak, paling kaki saya tiba-tiba jari-jarinya tuh dingin. Terus tumit nih agak sakit kok dibuat jalan. Kalau boleh tahu itu berarti mulai terjadi dari kapan ya Mbak? Berapa lama mungkin Mbaknya ingat? Kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu, udah nyampe 2 udah minggu 2 ya. mingguan lah. Itu emang kadang muncul aja tiba-tiba atau ada jam tertentu gitu? Enggak sih, muncul tiba-tiba Muncul aja. tiba-tiba gitu. Kalau malam tapi suka rasa juga nyeri. Kadang iya, Oh, kadang rasa. Ini sebenarnya saya juga udah dapat data hasil tes darahnya dari Mbak Alin ya. Di sini memang ada salah satu datanya asam uratnya nih Mbak, yang kebetulan agak tinggi nih. Jadi mungkin itu salah satu alasannya Mbak Alin ngerasa gejala-gejala itu. Nah, makanya tumit tadi, tumit dari jempol itu. Makanya dari sini kita mungkin mau coba cari alasannya kenapa ya, kita cari jawaban untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini bisa melalui diet dan semacamnya. Dari Mbak Lin berarti berkenan ya Mbak? Iya boleh. Oke. Sebelumnya saya mungkin izin tanya-tanya dulu ya Mbak ya. Kalau dari pola makan Mbak Lin sendiri nih biasanya makannya gimana sih, atau paling suka makan apa deh gitu? Saya kalau makan 2-3 kali sehari, dan paling banyak 2 kali lah. Ya kadang nasi, kadang roti. Ya ayam goreng, bebek. Saya suka makan bubur, saya makan. Udah sih, paling gitu-gitu aja. Telur digoreng. Sayur makan? Sayur makan. Biasanya suka sayur apa Mbak? Sayur kangkung. Sayur kangkung. Pucuk labu. Oh, pucuk labu. Biasa diapain pucuk labunya Mbak? Wah nggak tahu ya, tumis paling. Oh, ditumis. Iya, tumis biasa. Enak gitu Mbak. Iya. Terus kalau biasanya makan tuh suka makan ini nggak sih Mbak, kayak yang jeroan, ampela gitu-gitu makan? Oh, ati ampela makan. Makan. Suka. Kalau pesan ayam goreng penyetan gitu, saya pesan ayam goreng sama ati ampela, sambel gitu. Emang berarti suka berarti ya? Suka. Kalau makan bubur juga biasa nambah ati ampela gitu. Kadang kulit sih. Kadang kulit gitu nambah. Terus kalau kue manisan gitu Mbak, ada makan? Paling yang lagi viral ini aja kayak Dubai. Oh, Mbak suka makan Dubai Cuy Cookie. itu ya, terkenal tuh. Biasanya suka terakhir makan kapan tuh Mbak? Kemarin. Emang sering tapi makan? Enggak sih, paling seminggu sekali. Seminggu sekali lah ya. Terus kalau minuman manis itu masih suka minum nggak banyak? Minuman manis iya sih, suka nyoba teh yang wangi-wangi yang lagi viral itu di yang di mall-mall gitu biasanya. Terus kalau makan gorengan itu juga tadi gorengan ati ampela digoreng gitu ya biasanya ya? Iya. Oke. Terus kalau aktivitas fisiknya dari Mbak Alin nih, kesibukan Mbak apa berarti? Yoga aja sih. Oh, yoga. Yoga itu berarti seminggu beberapa kali? Sekali. Oh, seminggu sekali. Cuma sekali aja. Tapi kalau kesibukan kayak Mbaknya nih berarti sekarang bekerja atau di sekolah? Studi? Oh, sekolah. Berarti kesibukannya berarti sekolah. Kalau yoga, weekend gitu saya yoga gitu. Ini Mbaknya udah menikah apa? Belum. Oh, belum. Berarti kalau dari keluarga sendiri ada yang punya riwayat asam urat tinggi juga atau gimana? Ada kakak saya. Oh, kakaknya. Iya, sama doyan. Kita kalau pulang kuliah suka makan penyetan bareng. Oh, emang Yang pelak satu tusuk gitu pokoknya, sama ayam goreng. Sering sih, hampir tiap hari kayaknya makan itu. hampir tiap hari ya? Iya. Banyak ya, berarti sehari bisa makan 1 tusuk berarti minimal ya? Ya 2 hari sekali lah. Oh, 2 hari sekali. Ini mungkin abis saya lihat pola makannya ya Mbak, kita mungkin cari jawabannya dari situ sama-sama ya. Kita diskusi sama-sama enaknya kayak gimana nanti hasilnya. Setelah saya lihat pola makannya nih Mbak, kalau asam urat sendiri itu kan emang paling tinggi sumbernya dari makan makanan jeroan itu tuh. Oh gitu. Jeroan, ati ampela tuh tinggi itu bisa buat ningkatin asam urat. Mbak kalau seafood juga suka makan? Suka banget, cumi-cumi. Iya, itu juga bisa termasuk. Oh gitu ya, udang. Ikan nggak terlalu sih Mbak, tapi seafood tuh biasanya yang cumi, udang tuh lumayan tinggi tuh. Jadi tuh bisa berdampak banget ke nilai asam uratnya nih. Gitu. Apalagi Mbak juga suka makannya ati ampela digoreng kan, kulit digoreng. Kalau makan seafood juga, biasa makan seafood sering? Enggak sih kalau seafood. Enggak sih. Nunggu orang tua ke sini aja. Nunggu orang. Iya. Tapi paling suka kepiting. Kalau ati ampela direbus bisa?
ati ampela direbus itu ya lebih baik daripada digoreng sih mbak, walaupun dua-duanya sama-sama nggak disarankan ya. Tapi kalau digoreng itu kan istilahnya ada lemak lemak dari minyaknya juga, itu kan bahaya ya, lemak jenuh namanya mbak. Itu kalau dikonsumsi juga kurang sehat sebenarnya sering-sering. Tapi ya dibilang ati ampela lebih bagus ya kalau dibanding digoreng ya Lagi bagusan direbus. iya bagusan direbus itu. Nah mungkin kalau di sini mungkin kita bisa nyoba untuk ubah pola makannya dari situ dulu ya mbak ya. Ya. Gimana kalau misalkan kita seminggu nih dicoba dulu makan mungkin ati ampela ya sekali seminggu aja gitu. Oh bisa sih. Terus dari mbak keberatan atau gimana? Enggak sih. Bisa menyanggupi bisa. cukup. Oke baik. Berarti untuk saat ini adalah yang utama kita coba dulu makan ati ampela itu seminggu sekali ya mbak ya. Entah mungkin mau di hari Sabtu, Minggu atau gimana itu bisa diatur lagi ya mbak untuk harinya. Terus kalau makan juga 1 tusuk dulu mungkin cukup ya. Kita mulai dari situ. Dan karena 1 tusuk seminggu. 1 tusuk minggu. Apa bisa. dari mbak keberatan atau nggak apa? Sih. Ya paling 2 kali dulu kali ya. Ya nggak apa banget. Yang penting ada pengurangan dari biasanya lah ya mbak. Kalau mbak mau mulai dari 2 kali per Tapi minggu. ayam goreng nggak apa-apa ya? Ayam goreng nggak apa. Oh. Yang agak bahaya itu emang sampingannya itu. Bebek? Teman-temannya bebek juga. Mungkin mending bebek ayam ya mbak. Mungkin ayam goreng itu nggak apa, pakai sambal ya nggak apa mbak. Atau bisa juga ditambahin sayurannya, tapi sayuran makan timun itu bagus juga, makan bayam tuh. Terus buah-buahannya mbak suka makan buah mana nih? Semangka sih. Semangka paling suka, semangka ya. Sama itu melon juga. Terus kalau minum itu biasa mbak sehari bisa minum berapa kali? Paling segini sih 1 liter kurang lah, 800 ml paling. 800 ml. Nah itu juga bisa mulai ditingkatin ya mbak. Jadi per hari bisa kita targetin dulu 1 liter per hari, karena dengan mbak banyak minum cairan itu juga bisa mengurangi asam urat mbak, karena keluar lewat pipi, lewat urin. Jadi bisa ditambah juga untuk asupan cairan mbak. Sekaligus dikurangi tuh makanan-makanan yang tinggi purin, itu tuh namanya purin. Purin itu apa? Purin itu yang tadi disebutkan ada ati ampela itu tinggi purin mbak. Seafood itu tinggi purin. Purin itu yang menyebabkan asam urat mbak tinggi, istilahnya kayak gitu. Jadi di situ habis kita kurangin juga ditambah minumnya ya. Jadi untuk saat ini kita ada 2 tujuannya nih mbak. Yang pertama tadi mengurangi konsumsi ati ampelanya jadi 2 kali seminggu ya. 1-2 kali lah. 1-2 kali seminggu itu bisa. Lalu juga ditambah minum airnya, ditambah makan buahnya. Ya 1 liter per hari. 1 liter. Ditambah makan buahnya. Atau mungkin kalau dari mbaknya ada keluhan lain atau mbak merasa keberatan juga boleh banget kita diskusikan sama-sama untuk kita temukan jalan keluarnya mbak. Aman sih. Aman ya. Masih bisa lah. Terus selain itu juga dari aktivitas fisik mbak sebenarnya udah cukup baik ya, itu sambil melakukan yoga itu juga udah sangat baik ya, udah melakukan aktivitas fisik yang cukup. Dan dari mbak tadi keluhannya cukup dengan nyeri pada sendi dan jempol ya. Itu memang dari biasanya ya mbak, dari yang penderita asam urat tuh paling sering munculnya malam sebenarnya biasanya, karena udaranya dingin tuh, lebih dingin kan daripada siang, tadi lebih sering muncul. Tapi dengan aktivitas mbak sebanyak ini ya, udah sambil yoga, studi, itu juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya mbak. Mbak biasa tidur berapa jam per hari? Paling jam 10 bangun jam 3. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam sih mbak ya. Cukup ya? Kalau bisa 8 jam lah mbak. Misalnya nugas mbak, susah nugas kan ya. Bangun pagi, tahajud, langsung sekolah lagi kan, agak sulit kalau tidur cepat. Ya asal mbak bisa atur waktu mbak aja, dan jangan lupa untuk istirahat gitu kan, jangan terlalu bekerja keras juga. Mbak juga harus, tubuh juga perlu yang namanya istirahat ya mbak. Jadi mungkin kalau dari mbak ada lagi mungkin yang ingin disampaikan sebelumnya. Kalau telur goreng tuh nggak apa, saya suka telur goreng yang kriuk-kriuk gitu loh. Oh kok telur goreng nggak apa sih mbak, masih aman, cuman jangan banyakkan gorengan lah. Kalau mau mungkin pakai minyaknya dikit aja, tapi mungkin emang jadinya nggak terlalu kriuk ya, tapi emang lebih aman lah untuk mbak konsumsi. Terus kalau minyak tuh
ya masih nggak apa lah pokoknya telur goreng lah ya itu, tapi telur rebus mungkin lebih disarankan ya karena untuk mengurangi minyak juga. Dan Mbak sebenarnya juga bisa alternatifnya tuh ganti minyak, biasanya tuh pakai minyak jagung atau olive oil, tapi mungkin kalau dari Mbaknya mungkin masih keberatan bisa dikurangi dulu aja penggunaan minyak kan goreng yang sawit itu bisa dikurangi dulu. Atau mungkin ada keluhan lagi apa yang mau ditanyakan mungkin? Udah sih. Mungkin dari sekarang boleh Mbak ulangi mungkin ya apa aja tadi objektif atau poin-poin utama kita akhirnya. Ya kan ngurangin ini ya, makan jeroan mungkin 1 sampai 2 kali aja dalam seminggu, perbanyak minum air putihnya, tidur yang cukup, yoganya udah bagus. Udah sih kurangin gorengan ya kan. Itu doang sih kan ya. Mungkin kalau dari Mbaknya ada lagi yang ingin dibicarakan juga nggak apa-apa banget untuk kita diskusikan sama-sama di sini ya. Apa enggak sebaiknya saya makan rebusan aja Mbak, kayak telur rebus? Kalau dari Mbaknya ingin dan Mbak menyanggupi juga itu boleh banget Mbak. Karena sejujurnya ya emang banyak banget yang kesulitan juga ya untuk langsung berubah dari makanan gorengan ke rebus-rebusan kan, entahlah yang pertama rasanya kurang gurih atau karena nggak garing gitu. Cuman kalau dari Mbaknya oke, kita bisa sih Mbak untuk atur seperti itu. Kalau rebusan terus dipakein garam kan nggak apa-apa, ada rasanya. Iya, tapi untuk biasanya gorengan itu kan Gorengan. istilahnya lebih. Oh nggak apa-apa sih, kalau saya asal nggak hambar aja. Ya, kalau itu boleh banget Mbak diterapkan, mulai makan sayur-sayuran yang direbus. Soal makan buah ya. Ya, Kalau asam urat ada buah yang dihindari nggak Mbak? buah dihindari enggak sih Mbak, karena buah-buahan itu kan emang manfaatnya banyak ya. Apalagi yang banyak airnya kayak jeruk, semangka itu juga bagus Alpukat? buat Mbak. Alpukat enggak sih, karena alpukat itu cenderung lemaknya baik ya. Jadi yang baik untuk tubuh. Jadi boleh. itu boleh banget dikonsumsi. Suka makan Pisang alpukat boleh ya? Iya, suka minum jus alpukat. itu boleh banget. Terus Mbak, tapi itu juga tetap harus perhatikan gulanya ya Mbak, jangan sampai kebanyakan gula. Tuh bisa hindari yang manis-manis, entah kalau minum jus tanpa gula, minum teh dikurangi gulanya gitu. Itu Cukup sih. Oke, jadi saya simpulkan sedikit lagi ya. Jadi tadi akhirnya kita sudah sepakat Mbaknya bisa mulai makan ati ampel lah, jeroan itu dikurangi ya jadi 2 kali seminggu. Terus minum air putih itu bisa minimalin dulu, kita mulai start dari 1 liter per hari. Terus kurangin gorengan, tadi juga udah sepakat dan mau mengurangi gorengan dan lebih banyak makan rebusan ya. Ditambah juga sayur-sayurannya, rebusannya, buah-buahannya itu juga, dan jangan lupa istirahat ya Mbak. Nah, lalu jika sudah dilakukan dalam 1 minggu sampai 2 minggu ini kita lihat perkembangannya ya Mbak. Nanti kalau dari Mbak berkenan lagi bisa kembali lagi ke sini. Berapa minggu itu? 1 sampai 2 minggu bisa dicoba dulu 1 sampai 2 minggu, nanti datang lagi ke sini kita lihat progresnya gimana. Kalau dari Mbak ada keluhan kita atur lagi enaknya gimana, atau kalau misalkan ada perkembangan berarti kita bisa lanjut nih mau di dietnya mau kayak gimana gitu. Mungkin udah dari pertanyaan cukup. Apa ada pertanyaan lagi boleh banget ya Mbak? Udah sih. Udah cukup ya. Emang kalau minum air putih harusnya berapa liter sih Mbak? Sebenarnya kalau per hari itu 1 sampai 2 liter tuh udah cukup ya Mbak. 1,4 liter, 1,2 liter lah itu cukup lah. Biasanya tuh 8 gelas sehari tuh paling oke-nya tuh segitu. Gelas apa dulu? 1 gelas tuh 200 mili. Oh 200 mili. Ya segini lah Mbak, itu cukup. Jadi sehari 1,6 liter lah, itu cukup sih. Berarti kalau sayur nggak ada yang dihindari ya? Misalkan saya aman makan kangkung, isu labu, brokoli. Sebenarnya lebih baik kalau mengurangi sayur-sayuran yang hijau ya Mbak, daun-daun hijau kayak kangkung, bayam itu bisa dikurangi. Mungkin Mbak bisa makan kembang kol, ada brokoli yang warna kayak putih tuh, toge iya ya, toge juga boleh. Kacang-kacang panjang. Selada boleh nggak? Dikurangi. Selada boleh, masih boleh kok. Mungkin udah sih itu aja. Itu aja berarti ya. Berarti kita bisa ketemu lagi 1 sampai 2 minggu lagi ya Mbak ya. Oke, aman baik. Terima kasih ya Mbak Alin atas kerjasamanya untuk diskusinya malam ini. Sehat selalu ya Mbak. Sampai jumpa 1-2 minggu lagi. Bye bye.